Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Pasca melandainya COVID-19, wanita yang memeriksakan kehamilan di Puskesmas Lubuk Buaya meningkat hingga 2 kali lipat. Tahun depan Mentawai punya bandara baru. Hampir setiap hari, polisi di Padang menggelar razia cipta kondisi. Tak hanya siang hari, razia juga dilakukan hingga tengah malam. Seperti hari Minggu malam lalu. Kali ini sasarannya adalah pengguna sepeda motor yang tak taat aturan lalu lintas. Polisi berpatroli memburu pengendara yang kedapatan melanggar, seperti tidak menggunakan helm, memakai knalpot bising, ataupun balap liar. Mereka langsung dibawa petugas ke Mapolresta Padang untuk diberi sanksi. Operasi ini dipimpin langsung oleh Kapolresta Padang Kombes Ferry Harahap dan dilaksanakan serentak hingga polsek-polsek yang tersebar di 11 kecamatan. Tujuannya untuk meminimalisir tindak kejahatan, tawuran, serta menciptakan kenyamanan di jalan raya. Razia kali ini juga mengantisipasi selebrasi dan ugal-ugalan para pendukung tim sepak bola merayakan kemenangan tim kesayangan mereka di jalan raya. Banyak keluhan masyarakat terhadap pengguna motor yang menggunakan knalpot brong dan melakukan balap liar. Sehingga kami jajaran Polresta langsung menindaklanjutinya dengan melaksanakan hunting dan mencari. Kebetulan malam ini kita sudah mendapatkan 67 dan dalam proses yang perlu kami tegaskan ini adalah pelanggaran. Ya, ini adalah pelanggaran, kita bawa ke kantor, kita lakukan tilang, ya. Kemudian kita minta untuk mengganti knalpotnya dan kita beri edukasi. Razia ini menindak 67 pengendara sepeda motor yang melanggar undang-undang lalu lintas. Alfi melaporkan dari Padang. Ini bahaya. Stasiun pengisian bahan bakar umum Tanjung Aur di bypass Kecamatan Koto Tangah Padang geger. Salah seorang sopir yang sedang mengantre bahan bakar solar meninggal dunia di dalam mobil yang dikendarainya. Menurut Kapolsek Koto Tangah, pihaknya mendapatkan laporan dari SPBU. Ada salah seorang sopir truk meninggal dunia. Peristiwanya terungkap ketika kendaraan yang dikemudikan sopir yang antre sejak subuh tidak juga bergerak maju. Padahal kendaraan lain di depannya sudah bergeser. Karena penasaran, sopir-sopir yang lain kemudian mendatangi sopir tersebut. Saat ditemukan, sopir malam ini berada dalam posisi duduk di belakang kemudi. Bercelana pendek dan sebagian bajunya terangkat ke atas. Sedangkan identitas sang sopir belum diketahui. Hasil pemeriksaan petugas Inafis Polresta Padang, tak ditemukan tanda-tanda bekas kekerasan pada tubuh sopir malang itu. Sebab memastikan penyebab meninggalnya sopir, jenazahnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat untuk diotopsi. Bahwa ada kendaraan dari tadi subuh tidak bergerak dan dicek oleh yang bersangkutan, dibangunkan ternyata apakah ini diduga sebagai driver atau kenek, ini yang belum kita ketahui, ternyata tidak bangun-bangun. Sehingga kita coba cek ke TKP dan didamping oleh tim kesehatan dari puskesmas yang terdekat, memang dinyatakan sudah meninggal dunia. Sejak sebulan lalu, SPBU di Kota Padang memang dipenuhi oleh truk-truk yang mengantre solar. Tak jarang, truk-truk tersebut menunggu seharian untuk mendapatkan pasokan. Robiham melaporkan dari Padang. Selama 3 bulan terakhir, jumlah wanita hamil yang tercatat di Puskesmas Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, pinggiran Kota Padang, meningkat 2 kali lipat. Jika di masa pandemi, rata-rata wanita hamil dalam sebulan hanya 50 orang. Saat ini mencapai lebih dari 100 orang. Menurut Kepala Puskesmas Lubuk Buaya, naiknya jumlah wanita hamil disebabkan berbagai faktor. Salah satunya menurunnya angka COVID-19.
Selama pandemi, masyarakat banyak yang mengurungkan niatnya untuk memeriksa kehamilan karena khawatir penularan COVID-19. Saat ini, rata-rata dalam sehari, ada 10 wanita hamil yang memeriksakan kesehatannya. Mereka bergairah memeriksakan kehamilannya karena tak lagi khawatir terpapar COVID-19. 3 bulan terakhir itu rata-rata penambahan setiap bulan itu 100 orang ibu hamil. Kalau sebelum pandemi itu paling 50-60 ibu hamil yang kita dapatkan. Nah, tapi terakhir pas trimester terakhir ini sudah 100, 101, 102 gitu. Baik, saya sebelumnya memang di sini kontrol yang udah yang ketiga. Yang ketiga. Ini anak ibu yang Yang pertama. anak pertama ya Bu ya. Oke. Sebelumnya kontrol ibu terakhir kapan ibu? Terakhirnya bulan kemarin tanggal 22. Selama pandemi, wanita memilih memeriksakan kehamilan sendiri atau konsultasi dokter secara daring. Bahkan sebagian memilih menunda kehamilan hingga kondisi dirasa kondusif seperti saat ini. Robiha melaporkan dari Padang. Oktober. Impian warga Mentawai yang daerahnya bisa disinggahi pesawat terbang tak lama lagi akan terwujud. Pembangunan Bandara Rokot yang berada di Kecamatan Sipora Selatan atau sekitar 60 km dari Tua Pejat memasuki tahap akhir. Progres pengerjaan sisi udara dan sisi darat sudah mencapai 90%. Bandara Rokot dibangun pemerintah tahun 1980 dengan panjang landasan 800 meter dan hanya bisa disinggahi pesawat kecil dengan 12 penumpang. Saat itu, Kepulauan Mentawai masih berupa kecamatan dan bagian dari Kabupaten Padang Pariaman. Hampir setengah abad kemudian, Mentawai berkembang dengan pesat. Berpisah dari induknya dan dimekarkan menjadi Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pemekaran ini berdampak pada kebutuhan transportasi untuk mobilisasi. Bandara Rokot pun menjadi tak efisien bagi maskapai penerbangan karena biaya operasional tak sebanding dengan pemasukan. Tahun 2021, pemerintah pusat mengucurkan dana lebih dari setengah triliun rupiah untuk mengembangkan Bandara Rokot yang terdiri dari pembangunan landasan pacu sepanjang 1.500 meter dan lebar 30 meter. Terminal penumpang seluas 1.600 meter persegi, tempat parkir pesawat, dan bangunan penunjang lainnya. Kemudian untuk sisi darat sendiri, kita lihat sendiri di terminal ini adalah lokasi rencana terminal Bandar Udara Mentawai baru. Ini sudah kondisinya 90% untuk terminal sendiri, interior dan furniture aja, belum yang sedang dilaksanakan. Kami PD bahwa untuk terminal sendiri bisa selesai di Desember ini. Pengerjaan landasan pacu tak selancar pembangunan gedung penunjang bandara. Pasalnya, aktivitas pekerja kerap terhalang cuaca. Saat mengaspal, pekerja butuh cuaca yang bagus dan terik matahari. Sedangkan sejak sebulan lalu, Mentawai kerap diguyur hujan deras. Pekerjaan inti kita ini di 10% untuk aspal, Pak. Jadi kita ini menunggu cuaca, mungkin kita insya Allah beberapa minggu depan kita untuk cuaca bisa cerah, Pak. Makanya kita bisa mengejar di progres yang ketinggalan di -1% itu, Pak. Sebab ini aspal memang sebenarnya di keadaan yang harus cerah, Pak. Tapi kita sekarang untuk bikin inovasi, bagaimana kita bisa lakukan segera untuk pengaspalan. Salah satunya kemarin kita di lahan yang sebelum aspal kita udah penutupan terpal dulu, Pak. Jika bandar ini rampung, maka pesawat jenis ATR yang membawa 72 penumpang bisa mendarat di Mentawai, membawa wisatawan dan membantu mobilitas warga setempat. Beni Eka Putra melaporkan dari Mentawai. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.